Dan kalau sudah jangkau bisa bina padora. Kalau mau jangkau memang eh, gampang tuh orang mau jangkau itu sebenarnya gampang, tapi mau bina ini, mau didik ini ya agak setengah mati ya kan. Mm, Karena kan orang tiap mm, hari harus ada di orang. Eh, orang kalau cuma iya. mau bilang jangan baking begitu, ya orang tangkap. Tapi orang nggak belum tentu boleh mau baking itu. Apa kira-kira? Kalau kalau kita pilih strategi yang pertama untuk anak-anak ini atau teman-teman pemuda ya pendekatan loh. Jadi orang dekat dengan dorang, usahakan maksudnya orang jadi orang yang dorang bisa nyaman untuk misalnya datang di ibadah begitu. Nah, kemudian kalau dorang so nyaman dan orang kan dorang dengan sendirinya juga mau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ibadah atau misalnya di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Mar memang nggak gampang sih karena tadi kita bilang banyak orang yang bad mood sekarang. Bagaimana banyak bermain di perasaan begitu dah. Tapi kita berupaya juga mau terangkan orang hal-hal yang logik. Misalnya kita kasih penjelasan-penjelasan yang rupa orang misalnya banyak sekarang kan anak-anak suka terlambat mau datang ibadah. Kita kasih pengertian begini. Kita kasih penjelasan supaya masuk akal. Kita bilang teman-teman, pasti orang semua sini suka makan nasi kuning kan? Oh iya suka. Kita bilang kalau nasi kuning itu terdiri dari apa-apa DP komponen. Pasti yang pertama ada nasi kuning, baru rata-rata dia ada abon, ada DP dabu-dabu, ada telur rebus dan kerupuk. Kita bilang begitu. Nah sekarang teman-teman, kalau misalnya Taja bilang Taja panggil tuh pena, Taja bilang pena, ambek tuh kerupuk. Masih nasi kuning enggak? Oh masih, kita bilang. Dorang jawab sendiri. Kita bilang kalau sekarang kita ambil eh telur rebus, masih nasi kuning enggak? Masih dong bilang. Kalau kita ambil dabu-dabu, masih nasi kuning? Masih. Masih. Sekarang kita ambil abon lagi masih nasi kuning? Masih. Sekarang kita kalau kasih pilihan Pak kamu, tak sisa nasi kuning tok, nasinya saja, atau nasi kuning paket lengkap. Oh, dorang pilih yang paket lengkap. Dorang nggak mau yang cuma nasi ini. Kita bilang, mari itu kan nasi kuning. Dan bilang, martu yang ini tuh orang pilih. Kita bilang, apa dong? Karena itu sedap. Lengkap semua. Kita bilang, nah begitu juga dengan ibadah. Ibadah itu terdiri dari komponen doa buka, toh, tabisan, ada pengakuan dosa, ada puji-pujian, firman, ada persembahan, doa syafaat, dan penutup. Kamu kalau datang misalnya nanti so syafaat datang misalnya lewat doa buka, kamu so hilang telur. Datang lewat pengakuan dosa, hilang abon. Hah? Hilang kerupuk, tak bilang begitu. Dan ngoni bisa tinggal menikmati DP sisa. Nah, dari di situ kita aja bangun dorang pe pengerti. Jadi kita berusaha kalau ada sesuatu yang kita mau jelaskan, kita mau pikir dulu dan hal-hal yang logik untuk bisa kasih pengertian orang supaya masuk akal ini dia. Karena anak-anak kalau tuh orang cuma marah-marah tuh bilang begini, disiplin, minggu depan mesti ibadah, kasih tepat waktu. Aduh, mau lari orang. Kita rubah metode. Kita jelaskan dengan lembut tapi dengan kadang-kala kita juga kasih masukan-masukan yang bikin orang tertawa begitu dan kasih lucu-lucu dan terasa bertolak belakang sih dengan kita pe karakter. Padahal enggak apa-apa. Hmm, Jadi jangan bangun orang sampai pengertian sih. Heeh, oke. Jadi berarti begitu. Ngana pakai pendekatan pengajaran, gitu. Iya, Nah, yang masuk pendekatan akal lain ada kita enggak? bilang. Begitu sih kalau baru memanfaatkan medsos, no misalnya di apa atau orang kasih tahu kontak-kontak lewat WA, telepon begitu. Oh, kalau Oke. pendekatan Eh, kalau komunitas bagaimana? Sebenarnya kan kalau di pemuda di gereja itu memang oke komunitas besarnya itu adalah
ada ibadah evang lah, ibadah pemuda. Tapi Kak bermaksud Iya. ada enggak kan kalau rupa di Mokoditech sekarang so ada alumni E4G, so ada grup sendiri. Oh Seberapa iya. besar atau seberapa sering Anda memanfaatkan komunitas seperti itu untuk kemudian membuat anak-anak muda penganut punya jemaat ini boleh dapat mengaktifkan diri di kegiatan pelayanan atau bahkan paling bukan atau paling tidak dan orang boleh bertumbuh begitu. Hmm. Karena kan orang nggak Nah bisa sekarang paksa ya memang di orang iya nggak iya mau melayani kayak yang Anda bilang siapa itu yang setengah mati mau hafal amaki lalu mau PI cuma main-main ya memang kadangkala Kak juga melihat ada iya. orang-orang seperti itu tapi paling tidak kan orang sebagai orang yang menjangkau anak muda orang memang tidak bisa paksa dorang untuk melakukan itu tapi paling tidak orang harus rangkul dorang supaya dorang tetap ada di circle-nya orang untuk bertumbuh begitu dan daripada orang Hmm. jadi setan jadi jadi apa jadi Ah, paus biar jenong ngana ah. nyanang ubah PI nyanang ubah apa tapi paling tidak mari sama-sama bertumbuh Iya belajar iya. Iya firman iya. begitu Ah, ah. bagaimana Mm-mm. menurut ngana kalau komunitas penting enggak atau Iya. ada Penting sekali, penting sekali, penting sekali. Jadi di sekarang di pemuda dan remaja ada sama yang Kandi bilang tadi setelah orang ikut training E4G, orang so ada komunitas khusus yang memang tim E4G Bukit Sion Mokoditek dan orang so melayani ini so 6 jemaat. Di bulan Januari ini ke 7 jemaat yang torang layani. Memang sih fokus awalnya torang keluar begitu karena kita pikir sudah cukup waktu 7 tahun Tuhan kasih kita berulang-ulang kita tanamkan Injil di jemaat, di pemuda dan begitu di remaja. Tapi juga tetap anak-anak ini untuk membantu menjangkau anak-anak di sini baru-baru orang laksanakan juga ibadah anak-anak ini yang BPI orang dan tim yang BPI dan dorang sama yang Kandi bilang walaupun memang ada sebagian orang memang kayaknya memang sudah orang kepribadian yang misalnya agak susah menguasai metode tetap kita undang dorang dalam kegiatan PA bersama baru-baru orang backing PA di pantai supaya anak-anaknya ndak jenuh tuh kita panggil kita hmm, bilang aku bonceng ya biar biar orang musuhnya kan orang masih ada di grup tak ada bilang hmm, kan dia mungkin baca tak bilang biar biar nyanam ikut bape ikut mara ikut tuh PA tuh ya dan ada ya juga nih yang datang anak yang ndak jaga aktif di penginjilan keluar hmm, dengan orang tim tapi orang hmm. datang salah satunya kita backing di pantai no DP3 gitu supaya orang datang dan Yes. bukan cuma ibadah itu kita rangkum dan untuk kegiatan bagaimana supaya meriah ada DP game dan hari Minggu ini kita backing lagi di pemuda ini komang tuh sejangkau pemuda materi-materi PA yang kita sok kasih pak anak-anak itu kita sok sekarang sok kasih di pemuda baru-baru di rayon 1 hari Rabu ini di rayon 3 kita kasih materi hari Sabtu di rayon 2 baru hari Minggu kita kasih PA doran di pantai untuk pemuda mari kita setunjung ini kamu Mbak MC nih kita bilang ini MC Games padahal kita mesti sip materi PA nanti di pantai Ya, oke. Memang jadi memang orang memang harus ada strategi untuk mau olah pikir banyak iya mesti banyak strategi sih untuk iya. mau baru memang capek sih kan Ya, capek iya untuk memang. rasa, rasa mau habis energi karena Iya, cuma ada tapi kan orang sukacita no. Nah, tapi kan orang percaya meskipun segala sesuatu yang orang kerjakan sepertinya tidak ada hasil, tapi suatu waktu orang akan melihat ada iya benih-benih yang akan bertumbuh dari kerja keras yang Tuhan iya eh, iya titipkan untuk betul. orang kerjakan toh. Nah, baru kemudian Iya begini, bagi kadang memang orang jangan terlalu banyak untuk mengajar. mm, Jangan kalau orang sering mengajar satu dua kali diulang apa yang orang sampaikan misalnya ngadepin nasi kuning itu dua tiga kali diulang dan orang so mengerti lalu mm, kemudian dorang sepertinya tidak ada perubahan. Nah, ini Kak, punya mm, analogi seperti ini. Dorang itu sebenarnya bukan tidak tahu dan tidak mengerti itu orang ada bilang. Tapi mm, dorang sebenarnya tahu dan mengerti, tapi dorang malas dan tidak mau backing atau dorang tidak tahu caranya bagaimana.
Caranya mau menikmati nasi kuning bagaimana? Caranya mau campur nasi kuning jadi enak bagaimana? Begitu toh. Makanya cara satu-satu bukan cara satu, cara terbaik untuk membuat anak-anak ini bertumbuh itu bukan hanya terima pengajaran, tapi memang mau tidak mau orang harus dilibatkan dalam pelayanan. Mm-mm. Ya, kalau terus bicara penginjilan, terus jangan hanya ajar-ajar apa itu Injil. Injil itu mengubah hidup, membuat orang juga mengalami keselamatan. Jangan cuma kasih pengajaran, tapi orang ajar Mm-mm. orang untuk memberitakan Injil. Orang mau ajar orang cara berorganisasi, tapi mau tidak mau orang harus harus juga bawa orang untuk berorganisasi karena bagi Kak, kalau orang cuma terima-terima makanan, lama-lama makanan Mm-mm. itu jadi hambar. Nyanda, nyanda apa dan nyanda orang nyanda menikmati itu rasa dari makanan itu. Tapi ketika orang ajar Mm-mm. dia untuk memasak, cara masak itu, Mm-mm. menu itu, makanan itu, maka dia akan menikmati DP nikmat sendiri. Dia ada sesuatu yang dia nikmati. Nah, kasih contoh lagi misalnya, Mm-mm. orang ajar misalnya begini tuh, oh peda ini tajam. Cara mau pegang peda itu adalah pegang pada DP ini. Lalu kemudian peda ini mau kalau mau potong kayu mesti begini, kalau mau potong rumput mesti begini. Orang cuma ajar-ajar begitu, orang tidak akan bisa memahami dan mengetahui bagaimana cara untuk Mm-mm. mau pegang peda. Oh, kita Mau tangkap tidak Kak mau, DP. Maksudnya libatkan dorang. iya, mau tidak mau, orang mesti kasih peda, ini peda. Orang mau salah potong, kayak mau salah apa, mesti kasih peda. Sambil kemudian Mm. kasih pengajaran. Oh, itu salah. Cara pegang peda begitu salah. Harusnya begini. Mm. Karena kalau nggak dapat begitu nanti dapat potong orang, dapat celaka orang. Ya Oh sama iya, kan memberitakan Injil memang juga. memang kalau kalau anak-anak di sini, puji Tuhan, orang selalu dilibatkan. Bahkan kita bukan dang mau bilang apa, dan kita ada rasa bangga pada anak-anak di sini. Orang beberapa kali untuk kegiatan-kegiatan besar saja di jemaat, itu anak-anak yang pemuda remaja yang pegang. Pertama kali ada backing di Sinode Gemibam, kegiatan latihan dasar kepemimpinan gereja. Pertama kali ada backing di Torampe Gereja, dan DP panitia semua anak-anak. Kita kita ketua panitia anggota pemuda remaja. Dan orang tua banyak puji karena lihat tuh anak-anak ketika kita libatkan kita bahagia. Mana tukang cuci piring, mana Hmm, tukang akomodasi. Aduh, dorang hmm, bekerja memang memang betul nak Andi bilang libatkan dorang. Bahkan lalu biar cuma hal-hal kecil, misalnya kayak Natal ya, baru-baru mau bikin tangan, kita nggak mau kerja sih, kita panggil, mari semua datang, ba gunting-gunting, ba sampai-sampai jam 2 dorang antusias kalau begitu. Kita bilang ngoni lipa-lipa, ngoni mau antar, jadi kita libatkan memang dorang no lagi kan di begitu. Mar betul sih kalau untuk yang penginjilan ini juga belum belum terlalu efektif sih kita libatkan cuma di kepanitiaan gereja. Bahkan pernah orang jadi panitia 3 kegiatan sekaligus cuma pemuda remaja. Pentabisan gereja, eh hari ulang tahun jemaat, dan itu waktu itu ada backing kegiatan event besar sekali. Sampai diundang tuh bupati dari provinsi juga ada, ketua sinode yang pimpin ibadah dengan apa itu? Turude ke apa? Pokoknya 3 tuh kegiatan dagang. turun. Kong pemuda remaja cuma dari panitia. Turun deh Orang belum, turun backing deh dari tanggal event. 31. Apa? Pokoknya ada 3, kita selalu ada 3 kegiatan. Dengan sebelum kegiatan puncak itu ada baking lomba antar jemaat anak-anak nol. Cuma memang banyak juga bikin pusing. Misalnya orang kalau dapat marah tetap orang mengeluh ke kita karena banyak jemaat ini lain dongnya pikir anak-anak dong veto dong begini dong cuma nangis kemarin begitu, jadi bebas rasa-rasa semua kan mau tertampung tuh. Karena orang orang tua mungkin ya nggak paham tuh untuk kenapa harus baking ini untuk apa lagi. Oke, sekarang Ngana punya program tahun 2025 ini untuk Ngana punya pemuda di jemaat dan di sinode kira-kira apa? Kalau kalau agenda agenda pelayanan kita untuk tahun ini tapi target mau kasih selesai dulu yang ada di wilayah Broko.
untuk jemaat-jemaat yang ada di wilayah Broko itu tinggal 4 jemaat karena tanggung jawab itu kan jadi tuh di wilayah Brokoli kita ketua pemuda wilayah jadi kasih habis Hmm. dulu itu baru kita mau minimal lah sebelum kita selesai kita punya tanggung jawab di Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Bolmut kita mau jangkau dulu gitu kita target selesai wilayah Broko mau masuk di wilayah Bintauna habis itu ke wilayah Santombolang itu yang Hmm. kalau Tuhan perkenankan misalnya mau jadi 2 periode di sinode sampai di mau masuk di jemaat-jemaat lain. Cuma memang kita so pikir itu perlu biaya yang besar karena saat ini untuk transport memang kita yang topang. Kalau misalnya kalau ke depan kongso lebih jauh di luar Bongo berarti mesti bagaimana kan mau pikir untuk DP. Nah, kalau misalnya nyandak tak pilih kita so pikir kalau misalnya Tuhan nak mau perkenankan dan ada dalam melayani di dalam gereja begitu. Kita mau bentuk pelsis di Polmot. So pikir mau itu. Karena di tahun ini terakhir bulan Oktober orang so bukan pelsus lagi. Jadi kalau misalnya pun Tuhan belum izinkan untuk melayani di dalam komunitas gereja, kita akan bentuk Dan pelsis. Gomibam Pelayan, bulan Oktober tahun ini so pemilihan baru. iya, so Mudah-mudahan pemilihan kata jadi apa tuh? pelsis. Nah, mudah-mudahan Anda jadi ketua pemuda sinode. Tuhan, kalau itu Amin. terlalu berat. Jangan. Kita terus Itu terang kan, Dik, kalau kita tidak mau karena kita so ada di dalam, kita so lihat bagaimana malahan orang cuma akan bekerja untuk hal-hal yang organisasi terlalu banyak, yang tidak efektif nah, di pelayanan. itu Kita yang Kak suka mau masuk di, tunggu. Kak mau masuk di situ hmm, sebenarnya. Maksudnya begini. Di tengah-tengah orang-orang seperti pastor yang punya visi untuk jangkau anak muda, membina, hmm, membimbing anak-anak muda itu supaya dia punya mendapatkan pengajaran yang benar, juga membentuk dorang supaya punya karakter juga yang benar. Tapi justru tidak sedikit orang-orang yang masuk di kepengurusan eh, Komisi Pemuda dalam hal ini ya, Komisi Remaja, yang hmm, justru jadi batu sandungan. Nggak ada hati di hmm, situ. Malah ketika lihat orang-orang seperti Ngana ini bergerak, jadi apa ya? Jadi kayak cacing kepanasan. Nah, hmm. ini juga kan jadi tantangan. Jadi semua tantangan menjangkau anak muda Iya, itu ternyata bukan hanya banyak. dari anak mudanya Hmm. itu sendiri, tapi justru dari rekan sekerja juga, Kang. Nah, selama ini Ngana punya pengalaman bagaimana? Kalau jadi kita di satu sisi kita juga bersyukur karena Tuhan perkenankan jadi melayani di tingkatan sinode dan karena kita melihat dengan itu juga Tuhan membuka jalan, mempermudah kita untuk masuk ke jemaat-jemaat begitu. Heeh. Seberapa wilayah kan Mbak undang toh jadi mau jadi pembicara, lalu kita so laksanakan. Jadi dengan itu kita lihat Tuhan buka jalan supaya Injil tersampaikan begitu dengan kita kehadiran di apa itu di Kompelsus Pemuda Sinode dan jadi bersyukur no makanya kita bilang udah bergumul dan mudah-mudahan Tuhan mau pakai ulang berikut supaya supaya kita mau masuk itu karena ada jabatan di gereja, dorang nggak Ya, boleh ya. tolak. Betul, tapi Kak punya maksud begini, kadangkala kan yang justru jadi tantangan itu untuk menjangkau anak muda, itu bukan dari Nah, orang-orang yang terjangkau, tapi dari rekan sekerja. Kadangkala, oh ya, apalagi kan menghadapi orang-orang begini, rekan-rekan sekerja yang, ya maaf kata ya, setelah tahu dengan penjangkauan ini, merasa dirinya, oh harus begini, itu orang mesti bikin begini, padahal dia sendiri belum baking. Dia memaksakan dia punya pemikiran yang dia sendiri justru tidak paham, nyanda eh, mengerti apa yang dia sampaikan, dan lebih parah lagi dia belum pernah baking, gitu. oh ya, ya, Kadang-kala kan ini jadi sesuatu juga iya, yang jadi tantangan. apa ya? eh, Batu sandungan atau jadi batu apa ini Batu hitam. untuk Kalau iya kita tuh kan ini puji Tuhan, teman-teman
yang circle pelayanan kita di Sirde nggak ada yang pernah komplain, yang pernah bicara-bicara atau apa. Nggak, silent sih dorang, dorang malahan kita yakin dorang mendukung dan cuma kalau dorang mau bicara apa enggak begitu. Karena kita juga nggak terlalu banyak bicara kalau kita, tapi orang kita backing, kita malas mau bicara-bicara lebih. Jadi baru tanya enggak jaga apa dan mau bilang bro begini 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 enggak, kita no comment dengan orang mana mau backing apa itu mau DP, kita mau backing apa itu kita pe urusan dengan Tuhan begitu, yang penting masih betul kita aja backing begitu. Sampai pernah orang bicara begini, eh kenapa pe banyak tuh teman-teman komisi kok pena faster terus mau diundang jadi pembicara, tapi lantaran yang tahu juga Tuhan udah pakai pe kita begitu dah. Ya, oke. Ya bagus Mar, kalau mar bersyukur begitu deh. kan. Tapi teman-teman di circle kita, dorang semua support sih kita pe pelayanan gitu. Maksudnya tadi kita ndak mau kalau sampai misalnya sama yang Kandi bilang jadi ketua, karena kalau ketua dia cuma dapat rasa, dapat lihat sekali dia pelaksana tuh segala program yang sudah bukan berarti itunya ndak penting sih, penting begitu dong. Tapi terasa masih ada hal-hal yang lebih apa yang bisa orang lakukan begitu dong. Toh, Ya apa dong, sekretaris, wakil ketua. eh, minimal anggota lah. Kalau wakil lah puji Tuhan, Iya. jangan. Sebenarnya betul, karena kantoran juga diajarkan bahwa eh, melayani itu kan bukan soal jabatan toh, tapi melayani itu Iya, iya bagaimana betul. soal memberi Heeh, diri, melakukan heeh. pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan buat orang. Dan memang Tadi kalau kita dalam baru satu baru dari uh, kunjungan di Rayon 3, langsung ada anggota pemuda tanya begini, Pena, bagaimana dong? Kalau misalnya Pena mau dipercayakan ulang mau melayani, kita bilang siap. Kalaupun nyanda, tetap siap. Karena menurut kita melayani itu bukan nanti mau jadi ketua, majelis, mau jadi apa, sekretaris, jadi anggota mau jadi komisi, kan orang sehari-hari orang melayani. ya. Tuh. Jadi jangan sampai eh, justru orang punya pekerjaan pelayanan hanya orang kerjakan ketika orang punya kedudukan, begitu toh. Iya. Jadi, Heeh. itu bahaya nanti. Arti akhirnya Cuma cuma orientasinya cuma memang cuma memang dibantu sih. Dapat rasa terbantu betul, dan kan betul. kan. Jadi kedudukan itu dia punya pengaruh, tapi tidak boleh membuat Orang orang sandarkan di sini Kang. ya Mm, melekat dengan jabatan itu. Akhirnya orang tidak bisa melakukan banyak hal karena jabatan yang ada buat orang. iya. Dan satu lagi, ingat waktu orang melayani, orang ini hamba. Mm, Sekarang kan banyak orang yang menyebut dirinya hamba, apalagi bilang mm. hamba Tuhan, tapi tidak mau diperlakukan sebagai hamba. Oh, saya hamba Hamba, Tuhan. iya. Mm, Tapi waktu mm, diperlakukan sebagai hamba, oh, aduh, mm. darah tinggi. Ya, itu yang perlu orang. Tapi ini kan Iya bagian ini betul. harus di apa ada nama? Orang mesti belajar terus. Setiap hari orang mesti Iya. belajar karena Iya. ini Betul. sekolah kehidupan kok. Atau kalau Kita rasa dan Kandi untuk di pemuda dan di sini yang Tuhan ada kasih percayakan ke kita. Satu hal yang paling kita berasa sekali dalam kita berdiri, Tuhan ada bentuk itu kita sabar. Kan tahu tuh kita orang meledak-meledak, baru frontal kita kalau mau bicara. Setelah di pelayanan ini kita terasa dan kita jadi orang yang sedikit kalem, kita mau bicara, kita mau pikir dulu. Sekarang sebegitu kita udah merasa baru nyandak frontal begitu dan karena ternyata kalau kita rupa kita pemuda dulu tuh banyak tersakiti, banyak mau ancor orang. oke, Dan orang kali biar, biar ada hal baik kita mau bilang terus nggak mau terima karena terlalu frontal tuh. seakar pahit. Apa Iya, marahnya seakar orang ini pahit gitu. sudah cuma dengar-dengar. Jadi lebih sabar kita serta sekarang. Sampai So mau lihat sampai mau tahun ini. sidang majelis, senyap kasih duduk di peserta, suka kasih duduk di belakang pimpinan sidang. Supaya berdiam. Supaya Pak Diam sudah banyak mulu. Oke, menghadapi harapan ke depan untuk anak-anak muda di jemaat.
dan lebih luas lagi di Gemibem itu bagaimana? Untuk teman-teman pemuda Gemibem, torang adalah generasi masa depan gereja. Hari ini torang sama-sama berjuang menata torang pe masa depan, apapun torang pe cita-cita. Tapi sejatinya torang dipanggil sama-sama untuk melayani Tuhan, apapun ke depan atau dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi, torang mesti siapkan diri dari sekarang dengan sebaik mungkin. Upayakan torang mesti keluar dari torang pe zona nyaman. Karena kalau torang bertahan di situ, torang akan kalah bersaing. Jadi teman-teman pemuda, torang juga adalah pemimpin masa depan, bukan cuma di gereja, tapi juga sampai di masyarakat, sampai di banyak orang. Torang mau jadi berkat yang besar ke depan, tergantung bagaimana torang mempersiapkan diri hari-hari ini. Jadi teman-teman pemuda tetap semangat, jangan lupa dasar torang adalah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Oke, mantap sekali. Baik, demikian untuk podcast malam ini. Nanti orang sambung lagi kalau ada topik-topik yang menarik mengenai penjangkauan dan pembinaan anak muda. Mungkin ke depan orang boleh refleksi mengenai apa namanya strategi-strategi untuk membuat anak muda itu bisa melakukan pelayanan toh atau bertumbuh dan melibatkan diri secara aktif di pelayanan-pelayanan Iya. gereja. Dan kasih Pastor. Iya. Makasih juga Kak Andi, senang sekali boleh sharing dengan Kak Andi di malam. Kak Andi juga so berbagi ilmu for kita. Makasih banyak. Oke. Sukses.